Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya mukhlisin dari program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Pada sore kali ini pembuatan video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian atau kuliah falsafah Al-Quran. Pada kesempatan pula kali ini saya akan berbicara tentang poligami secara tinjauan filosofis perspektif hukum Islam. Dalam Islam secara hukum, poligami ini merupakan suatu tindakan yang dihukumi sunnah. Dikarenakan mengapa? Faktanya Prophet Muhammad, Nabi kita, Nabi seluruh umat muslim ini juga seorang pelaku poligami, dimana dalam konteks sunnah seseorang yang melaksanakan hal ini akan mendapatkan pahala, dimana seseorang meninggalkan hal ini tidak akan dikenai sanksi atau dosa. Nah, secara fungsional ini poligami juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama seperti halnya emergency exit. Poligami ini merupakan jalan terakhir, jalan darurat bagi seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan secara biologis bersama istri yang sah, dikarenakan berbagai alasan, berbagai kendala seperti halnya penyakit, kemandulan dan lain sebagainya. Kemudian secara fungsi pula, poligami ini juga berfungsi secara sosialis, di mana ada motif seseorang yang melakukan poligami itu atas dasar empati terhadap seorang janda yang memiliki anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sejarah juga berkata bahwasanya poligami ini sudah dilaksanakan di era pra-Islam pada zaman jahiliyah. Faktanya hal ini sudah dilakukan di zaman itu dan dimulai dengan 4 tahap model hubungan. Yang pertama ada hubungan yang bernama al-istibda, di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian disetubuhinya. Setelah itu perempuannya dititipkan kepada seseorang yang memiliki gelar bangsawan. Agar mengapa? Diharapkan dari hubungan antara bangsawan dan istrinya tersebut, seseorang anak yang ada di dalam kandungan rahim seorang istri itu mewarisi keturunan kebangsawanannya dari orang pihak ketiga tersebut. Setelah dinyatakan hamil dan dia didiagnosa valid atas kehamilan tersebut, seorang istri ditarik kembali untuk diperlakukan kembali sebagaimana mestinya hubungan suami istri. Yang kedua, ini ada pernikahan model al-maktub, kurang lebih seperti itu, yaitu pernikahan antara seorang anak terhadap ibu tirinya. Karena mengapa? Hal ini menurut orang-orang jahiliyah, seorang ibu tiri itu merupakan harta waris dari seorang ayah yang berhak dimiliki hak warisnya oleh anak tersebut. Maka dalam konteks ini orang-orang jahiliyah menghalalkan menghalalkan pernikahan terhadap ibu tirinya. Yang ketiga yaitu pernikahan model ar-rukhtun, yaitu pernikahan poliandri, di mana seorang istri boleh menikahi seorang laki-laki. Kemudian yang keempat atau terakhir ini ada pernikahan model khattan. Hubungan model khattan yaitu pernikahan semacam kumpul kebo, tidak ada akad yang legal, tidak ada akad yang sah, asal suka sama suka. Ini seseorang melakukan hubungan persetubuhan, dan ini dalam hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian peran Islam di sini datang yaitu sebagai pembaharu hukum, di mana hal-hal hukum dalam konteks poligami ini dirasa tidak tepat. Nah, maka Islam di sini datang sebagai aturan, datang sebagai syariat, datang memberikan syarat-syarat, memberikan ketentuan-ketentuan terkait adat istiadat yang telah berlaku sejak dahulu.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Nah, di sini Allah berfirman, nikahilah kalian terhadap seseorang yang halal, yang baik bagi kalian semua dari para perempuan. Kemudian masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil, tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja. Auma malakat aimanukum, atau perempuan yang dimana tangan-tangan kalian miliki, atau yang di sini dalam konteksnya itu hamba sahaya. Dzalika adna ala ta'lu, ini lebih mendekatkan diri terhadap tindak untuk tidak menyeleweng. Nah, Muhammad Zahrul dalam hal ini, dalam ayat ini berpendapat bahwa kata masna wa sulasa wa ruba ini merupakan ayat hududiyah, ayat pembatas, di mana seseorang laki-laki boleh menikahi perempuan itu paling minim 1 dan maksimal itu 4. Maksimal itu 4. Akan tetapi secara tinjauan filosofis berkata lain. Masna wa sulasa wa ruba ini merupakan indikasi dari Allah Subhanahu wa taala agar mengapa? Agar umat muslim atau umat manusia di muka bumi ini meminimalisir perempuan-perempuan yang dinikahinya atau perempuan-perempuan yang dihubunginya. Kurang lebih seperti itu. Karena mengapa? Pada era terdahulu nyatanya fakta juga mengatakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga melakukan poligami, bahkan sampai 100 orang, ada yang 1000 orang yang dinikahinya. Nah, kemudian orang jahiliyah itu juga melakukan, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak secara legal, banyak yang tidak secara legal. Nah, kemudian Islam di sini membatasi, Islam memberi syarat, Islam memberi ketentuan, Islam memberikan hukum. Meskipun kendati bisa dilaksanakan, artinya apa? Diperbolehkan melaksanakan poligami, akan tetapi lebih baiknya di sini fa'in khiftum ala taksitu, ya fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka pilihlah satu saja. Nah, kita juga bisa lihat dalam indikasi-indikasi masna sulasa waruba 2, 3 atau 4 itu merupakan kalam yang berupa nopo nggih? Kalam berupa istidrot atau melulu kalau bahasa Jawa kurang lebih seperti itu. Loro, 2 lah terserah kamu, 3 lah terserah kamu, 4 lah terserah kamu. Itu artinya kan sampai kalian mempunyai titik keadilan yang tepat bagi dirimu sendiri minimal, dan kedua bagi pasangan. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Singkatnya meskipun poligami itu legal dan boleh dilakukan dan itu bisa dikatakan sunnah, akan tetapi jangan sampai kita melaksanakan hal tersebut hanya karena motif seksual atau biologis yang dibingkai dengan fatwa-fatwa agama, menggunakan dalil dan dogma agama saja. Akan tetapi di sini kita yang perlu dikutip yaitu kata-kata masna wa sulasa wa ruba dan kata ala ta'dilu, agar kalian meminimalisir, yang kemudian agar kita juga mampu berbuat adil. Jangankan kita berbuat adil kepada orang lain, terkadang pula kita tidak mampu berbuat adil terhadap diri kita sendiri, apalagi untuk berbuat adil terhadap 4 istri. Maka kita jangan sampai mempelopori orang-orang lain untuk melakukan poligami sebelum kita mampu berbuat adil terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap istri pertama. Saya Mukhlisin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.